Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Nomor 4 dan seterusnya gitu. Nah, ini nomor 4. Garis L mempunyai gradien 2. Nah, jika L menyinggung grafik fungsi ini di X sama dengan 1, maka persamaan garis L pokoknya bergradien 2. Cari jawaban. Kan ditanya garis L-nya. Cari jawaban yang bergradien 2. Nah, kebetulan ini sudah gradiennya 2 semua karena Y-nya sudah Y sama dengan dan 2X semua. Jadi secara gradien ini benar semua. Nah, terus apa lagi yang belum? Nah, ingat yang namanya persamaan garis hanya dipengaruhi oleh titik dan gradien. Berarti kalau gradiennya sudah benar, tinggal titiknya. Nah, diketahui apa? Garis L itu menyinggung di X sama dengan 1. Artinya apa? Kalau X-nya 1, itu pada garis L. Tinggal pada garis L, X-nya 1 itu Y-nya berapa? Nah, dari mana? Nah, ini kita gambar saja dulu ya, konstruksinya seperti ini kira-kira. Ya, gambarnya kira-kira begini, sketch saja loh ya, ini bukan gambar yang sebenarnya ya, gitu. Nah, jadi gini, ini garis L-nya, gitu ya, garis L, dan ini adalah fxy atau fx-nya sama dengan min x kuadrat ditambah dengan px tambah dengan 1. Nah, garis L tadi menyinggung di titik yang x-nya 1 atau absisnya 1, y-nya belum tahu ya. Nah, kalau sudah kita tahu y-nya berapa, sudah kan garis L melalui 1, sekian. Masukkan x dan y-nya mana yang bernilai sama. Kalau sama mesti benar ya, gitu. Karena gradiennya sudah benar ya, gitu. Nah, caranya bagaimana begini? Gradien garis L ini sama dengan 2 ya. Karena L adalah garis singgung, maka 2 ini sama dengan F aksen X gitu ya. Nah, tetapi kalau X itu kan berarti gradien garis singgung di sembarang titik sepanjang kurva ini, sembarang tergantung X-nya. Lah kalau ini X-nya berapa? Sudah tertentu kan? Maka gradiennya juga tertentu. Berarti apa? Ini bukan X, tapi ini adalah F aksen ketika X-nya berapa? 1. Nah, tinggal F aksennya bagaimana? Begini, F aksennya sini aja ya, nulisnya F aksen, F X-nya kan ini. Turunannya berapa itu berarti? Min 2X, PX turunannya adalah plus P, 1 turunannya 0 ya. Artinya apa? 2 itu sama dengan X-nya masukkan 1. Berarti apa? Min 2 kali 1. Min 2 tambah dengan P. Maka min 2-nya pindah jadi 2. Plus sama 2 lagi jadi 4. Ya, jadi ini P-nya adalah 4 ya, gitu. P-nya 4 ini ya. Nah, kalau P-nya 4 maka Y atau Fx-nya adalah menjadi min X kuadrat ditambah dengan 4X ya, bukan 4P ini. Nah, 4X gitu. Jadi 4X ditambah lagi dengan 1. Nah, tadi kan kita butuh mencari apa Y. Y itu kan pada garis L juga pada kurva. Lah, kalau garis L dimasukkan nggak bisa wong ditanya. Maka masukkan X-nya 1 kepada kurva parabolanya. Berarti apa? Untuk X sama dengan 1, maka Y-nya bagaimana? Sama dengan F1. Masukkan berapa ini? Min 1 kuadrat. 1 tambah 4 kali 1 berarti 4 tambah 1. Hasilnya berapakah? 4. Artinya apa? Ketika X-nya 1, Y-nya adalah 4. Masukkan dalam pilihan jawaban. Mana yang X-nya 1, Y-nya 4 ketemunya sama. Coba X-nya 1. X-nya 1 kan berarti 2. Kurangi 3, tidak bisa. 2 kurangi 1, tidak. 2 tambah 0, tidak. 2 tambah 2, 4. Bisa. Berarti jawabannya D. 2 tambah 4, tidak bisa. Gitu ya. Nah, seperti itu caranya. Lanjut ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini seperti pada nomor 1. Karena pertidaksamaan, caranya diapakan? Dicoba saja ya. Diuraikan silakan, tapi nggak ada waktu ya. Langsung aja dicoba. X-nya berapa yang kira-kira sebelah kiri kurang dari sebelah kanan. Kan kurang dari ya, gitu. Berapa X-nya cek dulu. Kalau bisa 0, 0 dulu. Cek apakah 0 bisa. Bisa jika bagaimana? Ada yang membuat, ada yang tidak. Coba 0. Ini setengah sampai 2 jelas tidak mengandung 0, tidak mengandung 0, min sampai plus pasti mengandung 0. Maka A sama B tidak ada nolnya, yang C ada nolnya. Berarti membedakan karena ada yang membuat, ada yang tidak ya. Coba hitung. X-nya 0, 2 kali 0, 0. Tambah 2, 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Dikurangi 2 pangkat 0. Ingat bilangan di pangkat 0 nilainya berapa? 1 ya. Ini 1 kali 17 berarti 17 ditambah dengan 4. Apakah kurang dari 0? Kamu lihat sebelah kiri nilainya kira-kira min atau plus? Ya, ini kan minus ya.
Artinya apa? Min kurang dari 0, bener. Maka apa? Yang ada nolnya bener, yang nggak ada berarti salah. Nah, cari siapa yang salah. Yang salah adalah yang tidak ada nolnya. Karena di sini 0 bener. Berarti yang tidak ada nolnya salah. Yang A tidak ada nolnya, B tidak ada nolnya, salah ya. Yang C ada nolnya, yang D tidak ada nolnya, karena nggak pakai sama dengan. Yang E min sampai plus ada nolnya, berarti bisa benar. Nah, tinggal C sama E. Bedanya berapa? Satu kali lagi mencoba. Nah, ini atasnya sama-sama 2. Bawahnya ada min seperempat, ada min 2. Nah, kalau kita ambil min 2 batas bawahnya, berarti ada berapa aja nih? Ada min 1. Nah, di sini jelas min 1 nggak ada. Maka kita coba min 1 karena antara C sama E, min 1 di E ada, di C nggak ada. Kita coba apakah benar atau salah. Coba kita hitung ya. Min 1 kali 2. Min 2 tambah 2, 0. 2 pangkat 0, 1. Dikurangi 2 pangkat min 1. Ingat kalau pangkat jadi apa? Seper ya. Jadi apa? 17 dikalikan 1 per 2 pangkat 1 ditambah dengan 4 kurang dari 0. Coba kita hitung lagi. 1 kurangi 17 kali setengah atau 17 bagi 2 itu berapa? Ya 8,5 ya, 8,5 ini ya. Nah, 8,5 ditambah dengan 4. Apakah kurang dari 0? Kita lihat 1 tambah 4 kan 5. 5 dikurangi 8, jelas minus. Seperti ini benar kurang dari 0 ya, karena minus. Artinya apa? Yang ada min satunya benar, yang enggak ada berarti salah. Berarti jawabannya yang C apa yang E? Yang ada min satunya apa yang enggak ada? Ya, karena min satu benar berarti yang ada min satunya. Yang tidak ada berarti salah ya. Itu. Nah, lagi. Oke, lagi ya. Nah, ini persamaan kuadrat. Cukup banyak ya, keluarnya lumayan. Usahakan kamu kuasai betul ya. Itu. Ini nomor 6 ya. Kuncinya biasa, kalau ada persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 3X ditambah dengan P sama dengan 0. Akarnya ada X1 dan X2. Ingat kan, selalu ya, X1 tambah X2 ini bisa dihitung tanpa harus tahu masing-masing berapa. Ini rumusnya adalah min B per A, yang ini adalah C per A. Nah, ABC-nya berapa? Ingat, ini A-nya 1, B-nya 3, C-nya P. Berarti apa? Min B, 3B-nya. Maka min B menjadi min 3 per A-nya 1 ya. C per A, C-nya adalah P, A-nya 1 juga ya. Nah, sudah ini. Sekarang apa lagi? Berikutnya diketahui ya dua-duanya tidak nol ya itu. Nah, tambahan aja keterangannya itu. Sedang ini jika x1 plus x2, x1 plus x2, kemudian x1 kali x2, kemudian lagi x1 kuadrat x2 kuadrat, ini bisa saya tulis sebagai x1 kalikan x2 di kuadrat. Nah, merupakan tiga suku pertama aritmatika. Nah, ini merupakan aritmatika. Apa cirinya aritmatika? Ya, mempunyai beda. Apa itu beda? Beda itu apa? Depan bagi belakang, bukan dibagi ya. Kalau dibagi itu namanya rasio, punyanya geometri. Kalau aritmatika dikurangi. Ini dikurangi ya. Tapi sebelumnya kalau seperti begini kan repot ya. Kita akan dulu aja. X1 tambah X2 apa tadi? Min 3. Ini min 3. X1 kali X2. Ini adalah P ya. Ini P. Yang rapi sedikit. Nah, ini P. Kemudian ini apa? Berarti P kuadrat. Nah, aritmatika. Maka karena aritmatika berlaku punya beda, yaitu apa? Depan kurangi belakang. Jadi apa ini? Berarti plus 3 ya, dikurangi min 3 ya. Itu sama dengan P kuadrat dikurangi P gitu ya. Nah, sudah ini. Pindahkan ke kanan semua menjadi P kuadrat. Kemudian lagi min P. Kemudian lagi min 3 gitu ya. Nah, gitu min 3 sama dengan 0 ya gitu. Nah, ini dulu sebentar. Ini ya. Ada yang tepat, ini bukan min P ya. Ini kan min P sama min P jadi min 2P harusnya gitu ya. Nah, ini difaktorkan jadi apa? P, ini juga ini P sama dengan 0. Berarti apa? Ini ada min 3 sama plus 1. Yang ini P-nya adalah 3, yang ini P-nya adalah min 1. Ada dua jawaban. Padahal yang diminta hanya satu, dan parah lagi dua-duanya ada, 3 ada, min 1 ada.
Ini untung, nggak ada pilihan yang memuat 3 dan min 1. Wah, kalau ada malah bahaya gitu ya. Nah, gini, kita harus memilih 3 atau min 1. Mana yang benar, apa pembedanya? Nah, kita baca lagi kalimatnya dengan teliti. Diketahui X1 dan X2 akar-akar real. Nah, ini. Tidak semua persamaan kuadrat X1, X2-nya real. Ada yang tidak real. Apa syaratnya real? Syaratnya real adalah jika nilai diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini saya hitung dulu D-nya. Nah, sini aja ya. Di sini muter ya. Nah, coba D itu apa? Ingat D itu adalah B kuadrat min 4AC. Harus lebih besar sama dengan 0. B-nya apa tadi? 3. Berarti dikuadrat jadi 9 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya adalah P. Lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang ini. Kalau seperti ini kira-kira P-nya yang mana yang memenuhi? 3, kalau 3 P-nya dikali dengan 3, apakah nilainya lebih dari 0? Sehingga akarnya real. Kalau P-nya 3 kan 4 kali 3 berapa? 12. 9 kurangi 12 negatif. Ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah P-nya min 1. Coba kita cek. Min 1 kali min 4 plus tambah 9 plus banget ya. Itu jawabannya berapa? Min 1 ya. Nah, seperti itu, hati-hati jangan terkecoh ya. Nah, coba satu lagi. Ini matrik sudah ngintip soalnya ya. Nah, ini yang nomor ini nanti aja ya itu. Jangan nongol dulu, nanti saja turun gitu ya. Ya, nah yang ini turun aja. Nah, nanti ya kepada video berikutnya. Coba ini. Ini matrik ya. Yang ditanya adalah setengah X tambah Y. Boleh kamu cari X dan Y-nya, kalau gampang, kalau sulit nggak usah dicari, malah beneran ya gitu. Terus ini ada matrik inverse. Apakah harus cari inverse-nya? Kayaknya susah. Karena ada X-nya sih. Mending ini aja. Kalau perkalian, matrik perkalian pindah bukan jadi pembagian. Kalau penjumlahan jadi pengurangan, pengurangan jadi penjumlahan kalau pindah ya. Nah, tapi kalau perkalian pindah tidak jadi pembagian, tapi jadi apa? Inverse. Sebaliknya, inverse pindah jadi tidak pakai inverse. Sehingga ini bisa kamu tulis, kan ini inverse. Kalau saya pindahkan, dan ini perkalian ya, kalau saya pindahkan jadi tanpa inverse. Yang penting ingat posisinya, ini kan sebelah kiri matrik lain. Maka jika dipindah juga hasilnya sebelah kiri matrik yang lain. Berarti apa? Taruh saja ini. Ini menjadi 2, 1, min 1, X, inverse-nya hilang karena pindah ruas ya. Dikalikan, nah ini tetap posisinya ada di sebelah kanan. Karena tadi kan juga posisi semula sebelah kiri lagi gitu ya. Nah ini sama dengan berapa? 4 min X. Nah ini nanti diperoleh dua persamaan dengan dua variabel. Nanti kan dieliminasi atau disubstitusi ya. Bisa ketemu X dan Y-nya. Kalau mudah, kalau susah ya nggak usah ya. Ini. Coba ingat matrik kali matrik. Caranya itu bagaimana? Baris kolom. Baris pertama, kolom pertama, hasilnya sama dengan baris pertama, kolom pertama ya. Coba langsung 2Y. Nah, ini 2Y ditambah 1 kali X. X sama dengan baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama ya. Nah, berikutnya apa? Ini baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Berarti apa? Min Y plus X kuadrat sama dengan min X. Yang ditanya apa? Setengah X ditambah Y. Nah, ini kamu harus jeli. Kalau nggak jeli kadang-kadang repot. Kalau nggak jeli ya boleh ini dikali 2. Eliminasi, hilang Y-nya, ketemu persamaan kuadrat X ya. Tapi sepertinya ada yang sesuatu ini. Coba. Setengah X Y. Koefisien X setengahnya Y. Koefisien X setengahnya Y. Mirip kan? Nah, bisa dong ini. Ini saya kalikan dengan setengah. Hasilnya apa itu berarti? Y ditambah setengah X. Sama dengan berapa? 4 kali setengah berarti 2. Selesai. Sudah itu. Loh, ininya buat apa? Ya, buat bagi yang rajin. Buat yang malas nggak usah ya gitu. Nah, tunggu pembahasan berikutnya.